Tidak, Bu. Bapak tak banyak cerita, jawab Mumu. Ya sudah kalau begitu. Bu Yeni menatap Mumu dengan pandangan yang penuh arti. Besok kamu jangan kemana-mana ya. Ibu mau ke Batam. Menyusul Bapak. Mumu terkejut. Ibu mau ke Batam. Menyusul Bapak. Tanyanya memastikan. Iya. Dan jangan bilang siapa-siapa. Ya. Terutama Erna dan Bapak. Ibu hanya ingin memastikan sesuatu. Jawab Bu Yeni. Suaranya setenang permukaan air. Tapi Mumu bisa menangkap ada nada kesedihan di sana. Kamu mengerti kan, Mumu? Baik, Bu. Aku mengerti. Jawabnya patuh. Mumu tak bisa mengalihkan pikirannya dari percakapan terakhirnya dengan Bu Yeni, ibu mertuanya. Sebenarnya, ia tak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, apalagi mertua. Namun, permintaan Bu Yeni untuk tetap diam dan tak memberitahu Erna atau Pak Sukamto jelas membuatnya merasa terjebak. Seolah-olah ia memihak terhadap salah satu pihak. Mumu memahami bahwa alasan Bu Yeni pergi adalah untuk membuktikan kecurigaannya terhadap suaminya, Pak Sukamto. Mungkin Bu Yeni mendapat kabar tentang Pak Sukamto memiliki hubungan yang kurang pantas di Batam, dan Bu Yeni merasa perlu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Meski Mumu terkejut bagaimana caranya Bu Yeni mengetahui akan hal itu, namun ia tidak ingin terlibat. Ini bukan urusanku. Mudah-mudahan mereka baik-baik saja, gumamnya pada dirinya sendiri. Lagi pula, Pak Sukamto adalah sosok yang sangat dihormati di keluarganya. Sejak menikahi Erna, Mumu selalu menganggap Pak Sukamto sebagai panutan, figur seorang ayah yang bijaksana dan penyayang. Namun jika kecurigaan Bu Yeni memang beralasan, tentu saja ini bukan sesuatu yang baik. Keesokan paginya, Mumu berusaha menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Namun, pikirannya terus saja melayang ke Batam, ke perjalanan yang sedang ditempuh oleh Bu Yeni. Ia mencoba tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran di depan Erna, meski hatinya terasa tak tenang. Diam-diam, ia berharap Bu Yeni menemukan jawaban yang diinginkannya tanpa harus terjadi perselisihan besar. Pada siang hari, Erna tampak gelisah di rumah. Yah, Ibu kemana ya? Tidak kabar sama sekali. Biasanya kalau pergi, Ibu selalu bilang sama Bunda. Tapi kali ini tidak sama sekali. Erna memandang Mumu dengan wajah khawatir. Mumu menarik napas panjang. Ia harus menjaga rahasia ini, meskipun merasa serba salah. Mungkin Ibu cuma ada urusan mendadak. Ndak, tidak usah terlalu dipikirkan. Jika sudah selesai Ibu pasti balikkan. Jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Erna mengangguk pelan, meskipun tampak masih belum tenang. Sepanjang sore, Mumu terus merasa canggung. Bagaimana jika Erna tahu kebenarannya? Ia tak ingin menjadi orang yang memecah belah keluarga, tapi juga tak bisa menolak permintaan Bu Yeni yang mempercayainya untuk menyimpan rahasia ini. Malam harinya, handphone Mumu berbunyi. Nama Bu Yeni muncul di layar, dan ia segera mengangkat telepon tanpa menunggu lama. Dengan nada tenang namun penuh makna, Bu Yeni berkata, Mumu, Ibu sudah di Batam. Erna mana? Dia sudah tidur, Bu. Dia mengkhawatirkan Ibu. Kamu jaga dia yang baik ya. Bu Yeni berusaha menahan isaknya. Ternyata apa yang Ibu curigai selama ini, bukan hanya sekadar kabar angin. Hati Mumu berdebar-debar. Ia tahu bahwa Bu Yeni telah menemukan sesuatu yang menguatkan kecurigaannya terhadap Pak Sukamto. Apakah Bu Yeni sudah bertemu dengan perempuan muda dan anak kecil itu? Pikir Mumu. Apa semuanya baik-baik saja, Bu? Tanya Mumu dengan nada khawatir. Tidak terlalu baik, Mumu. Bapak, ya, dia memang bersama orang lain. Sudah lama ternyata. Ibu sudah menduga, tapi melihat sendiri rasanya jauh lebih menyakitkan. Jawab Bu Yeni dengan suara yang bergetar. Ibu belum tahu apa yang akan Ibu lakukan. Tapi Ibu butuh waktu untuk berpikir sebelum kembali ke rumah. Mumu terdiam. Tak tahu harus mengatakan apa. Di satu sisi, ia ingin menyemangati Bu Yeni. Tapi di sisi lain, ia sadar ini bukan posisinya untuk memberikan nasihat. Apalagi, persoalan ini menyangkut pernikahan mertuanya. Sesuatu yang terlalu pribadi dan sensitif baginya. Baik, Bu. Semoga Ibu baik-baik saja. Kalau Ibu butuh apa-apa, bilang saja sama aku, Bu.
Aku ada di sini untuk bantu. Jawabnya akhirnya. Berusaha menawarkan dukungan tanpa terlalu mencampuri. Bu Yeni mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon dengan ucapan pamit. Mumu duduk termenung sejenak, menyadari bahwa beban di pundaknya bertambah. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak memberitahu siapapun, bahkan Erna, karena ini adalah pilihan Bu Yeni yang harus ia hormati. Hari-hari berikutnya, Mumu berusaha menjadi suami yang suportif bagi Erna, yang kini makin khawatir karena merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun, Mumu hanya bisa berharap bahwa Bu Yeni akan menemukan keputusan terbaik bagi dirinya dan keluarganya. Dalam hati, Mumu berharap kejujuran dan kasih sayang bisa membawa kedamaian di tengah konflik ini. Baginya, rumah tangga adalah urusan pribadi yang tak seharusnya melibatkan orang lain, kecuali benar-benar terpaksa. Asteris 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 asteris. Purnama berjalan mondar-mandir di kamar kosnya. Dia uring-uringan memikirkan bagaimana cara mengganggu Erna. Seharian ini Mumu terus berada di rumah sehingga tidak memberi kesempatan kepadanya untuk mengganggu Erna. Purnama merasa frustasi. Dia sebenarnya telah menyiapkan cara untuk membuat Erna merasa tidak nyaman dan gelisah. Tapi kehadiran Mumu menghambat semua itu. Kenapa dia harus ada di sana seharian? Gumam Purnama kesal. Setiap kali Purnama mendekati rumah mereka, dia bisa merasakan keberadaan Mumu yang begitu kuat. Selain cinta, Purnama juga takut dengan Mumu. Karena Purna tahu kemampuan spiritual Mumu tidak main-main. Dan Purnama tahu bahwa satu langkah ceroboh saja bisa membuat dirinya terdeteksi. Dari kejauhan, Purnama memperhatikan rumah Mumu dan Erna. Dia memutar otaknya, mencari celah lain. Mungkin dia harus menunggu saat yang lebih tepat, ketika Mumu pergi atau setidaknya sedang lengah. Namun, menunggu membuatnya semakin gelisah dan frustrasi. Sabar, Purnama sabar. Semua ini demi merebut apa yang seharusnya jadi milikku. Bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan diri. Kamu kenapa Cah Ayu? Wajahmu muram, sepertinya sedang ada masalah. Purnama terperanjat. Siapa kamu? Entah dari mana datangnya dan entah sejak kapan. Tiba-tiba di kamarnya ada seorang perempuan tua dengan rambut tergerai berdiri tak jauh darinya. Purnama menelan ludahnya. Dia melirik ke arah pintu. Pintunya masih dalam keadaan terkunci. Entah dari mana perempuan tua itu masuk. Hehe, kamu tak perlu tahu siapa aku. Aku hanya kasihan melihat kamu sepertinya sedang bermasalah. Coba ceritakan kepada aku. Siapa tahu aku bisa membantu. 3 hari berlalu seperti hembusan angin bagi Buk Yeni. Kesunyian yang mencekam mengiringi kepulangannya ke rumah. Meski berada di tengah keluarga, hatinya terasa kosong dan beban pikirannya semakin berat. Dia duduk termenung di ruang tamu, menatap keluar jendela sambil memainkan ujung jilbabnya. Di sudut hatinya, ada cerita yang tak bisa dia bagi dengan siapapun. Bahkan kepada anaknya, Erna. Buk Yeni takut hal ini akan mengganggu kandungan Erna. Ibu kenapa? Bu. Wajahnya pucat. Ibu sakit. Ibu tidak kenapa-napa. Erna. Ibu hanya sedikit lelah saja. Memangnya ibu dari mana? Dari kemarin Erna telepon tapi tak dijawab. Ibu ada sedikit urusan di luar. Erna. Jadi tak sempat megang handphone. Ibu ke kamar dulu ya. Mau istirahat? Baik, Bu. Kalau ibu mau, biar Erna minta tolong Mumu untuk mengurut ibu. Boleh juga, Erna. Kebetulan Buk Yeni memang ingin curhat dengan Mumu, menantunya yang sabar dan penuh pengertian, untuk mendengarkan semua keluh kesahnya. Tak lama kemudian Mumu datang bersama Erna. Ibu kenapa? Bu, tak enak badan. Ibu kelelahan. Mumu, baring saja. Bu, biar aku obati dengan jarum akupuntur. Tak lama kemudian Mumu mengeluarkan beberapa jarum akupuntur dan menancapkan di titik urat saraf selain berfungsi untuk menghilangkan lelah dan juga untuk menenangkan pikiran. Mumu sudah tahu persoalan rumah tangga yang dialami oleh mertuanya ini. Bunda ke kamar dulu. Yah, ngantuk. Baik. Nda, ayah sebentar lagi selesai. Tak lama setelah Erna pergi, Mumu langsung bertanya. Bu, ada yang ingin ibu ceritakan? Tanya Mumu. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Ia tahu,
Ada beban yang belum terucap dari hati wanita itu. Buk Yeni terdiam sejenak, tanpa bisa ditahan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Iya, Mumu. Lalu Buk Yeni menceritakan persoalan yang sebenarnya. Mumu mendengarnya dengan cermat tanpa berniat untuk menginterupsi. 10 menit kemudian, dia menatap menantunya dan berkata, "Apa yang harus ibu lakukan, Mumu?" Mumu menatap Buk Yeni yang duduk di depannya dengan wajah penuh keraguan dan kepedihan. Ia tahu, keputusan yang harus diambil ibu mertuanya ini bukanlah perkara mudah. Di satu sisi, Buk Yeni adalah seorang istri yang setia, selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Di sisi lain, kini ia dihadapkan pada kenyataan bahwa suaminya menikah lagi, meskipun tidak dengan cara yang melanggar hukum atau adat. "Maaf sebelumnya ya, Bu. Bukan berarti aku ingin membela Bapak," kata Mumu dengan suara lembut namun tegas. "Tapi, aku rasa Bapak tidak berbuat dosa, Bu. Dia menikah secara sah, dan dia juga masih bertanggung jawab atas ibu dan keluarga ini. Sepertinya, kalau ibu kuat, lebih baik pertahankan saja rumah tangga ini. Tapi jika ibu sudah tak nyaman lagi maka perpisahan adalah jalan yang terbaik. Semuanya tergantung kepada ibu. Harapan kami, apapun keputusan ibu jangan sampai terjadi percekcokan. Kita selesaikan dengan cara yang baik." Buk Yeni menarik napas panjang. Dia mengangguk pelan, mengakui dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Mumu ada benarnya. Bagaimanapun, suaminya tidak meninggalkannya atau melupakan tanggung jawabnya. Namun, rasa kecewa dan terluka masih menyelimuti hatinya. Dan itu yang membuatnya sulit untuk berpikir dengan jernih. "Memang itu juga yang ibu pikirkan, Mumu," kata Buk Yeni dengan suara parau. "Tapi, entah kenapa ibu masih belum bisa yakin. Rasanya sulit untuk menerima semuanya begitu saja." Mumu menatap Buk Yeni dengan penuh empati. Ia tahu, keputusan untuk mempertahankan rumah tangga bukan sekadar soal logika. Ada perasaan yang harus diobati. Luka yang perlu waktu untuk pulih. Ia juga memahami bahwa ketegaran Buk Yeni sedang diuji pada titik terlemah, ketika cinta dan kesetiaan dihadapkan pada rasa kecewa. "Itu wajar, Bu. Ibu berhak merasa seperti itu. Tidak ada yang bilang ini mudah," kata Mumu, mencoba menghibur. "Mungkin, dengan berjalannya waktu, hati ibu akan lebih siap menerima. Setidaknya, Bapak masih bertanggung jawab. Dan istri keduanya sepertinya juga tidak berniat merusak keluarga kita." Buk Yeni terdiam sejenak, merenungi kata-kata Mumu. Di balik rasa sakitnya, ada secercah harapan bahwa mungkin dia masih bisa berdamai dengan keadaan ini. Dalam pandangannya, pernikahan adalah komitmen seumur hidup, dan meskipun luka ini dalam, dia tidak ingin anaknya melihat dia menyerah begitu saja. "Mumu, kamu tahu, selama ini ibu selalu ingin memberikan contoh yang baik bagi Erna. Ibu ingin dia tahu bahwa keluarga itu sesuatu yang harus dijaga. Bukan hanya di masa senang, tapi juga di masa sulit seperti ini," ujar Buk Yeni. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun, kadang ibu berpikir, apakah ini benar? Apakah ibu terlalu lemah karena masih ingin mempertahankan? Mumu menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Bertahan bukan berarti lemah. Justru, dengan bertahan, ibu menunjukkan ketegaran dan ketulusan yang luar biasa. Dan kalau ibu ingin mempertahankan, bukan berarti ibu harus menahan semua rasa sakit sendiri. Kami semua di sini, Bu, aku, Erna, kami akan selalu mendukung ibu." Buk Yeni tersenyum tipis. Sedikit kelegaan terpancar di wajahnya. Meskipun masih ada kebingungan dan ketidakpastian, dia merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Setidaknya, dia tidak harus melalui ini sendirian. Kehadiran Mumu dan Erna menjadi kekuatan yang ia butuhkan, pengingat bahwa ia dicintai dan didukung. "Terima kasih, Mumu. Ibu sangat bersyukur memiliki kamu di samping ibu," katanya. "Ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga ini. Mungkin, perlahan-lahan hati ibu akan siap menerima kenyataan ini." Mumu mengangguk, lega melihat Buk Yeni mulai menemukan ketenangan di tengah badai perasaannya. Ia tahu, jalan ke depan mungkin tidak akan selalu mulus. Namun ia yakin bahwa dengan kasih sayang dan dukungan, Buk Yeni akan mampu melewati semuanya.
Asteris 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 asteris. Keesokan harinya, Mumu diam-diam pergi ke Batam. Ia ingin mengetahui lebih jauh seperti apa sebenarnya karakter perempuan yang dinikahi mertuanya, mencari kepastian untuk hati Buk Yeni yang terluka. Mumu langsung menuju rumah yang ia temukan kemarin. Ia akhirnya bertemu dengan wanita tersebut. Ternyata dia adalah seorang janda anak satu yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita itu terlihat ramah dan sopan, berpenampilan sederhana namun bersahaja. Dia memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan hormat dan penuh kelembutan, menunjukkan bahwa dia mempunyai karakter yang baik. Mumu memperhatikan, semakin yakin bahwa wanita ini bukan ancaman bagi keutuhan keluarga mertuanya. Setelah menyelesaikan misinya, Mumu memutuskan untuk mampir di sebuah kedai makan kecil di sudut kota. Ia duduk di sana, menikmati hidangan sederhana sambil merenungi langkah yang telah diambilnya. Namun, ketenangannya terusik ketika seorang pria parubaya tampak kebingungan di sekitar kedai, seolah sedang mencari seseorang. Pria itu melirik ke setiap meja, lalu mendekati pelayan sambil bertanya, "Maaf, apakah kalian pernah melihat atau mengenal seorang pria bernama Mumu? Aku sedang mencarinya." Mendengar namanya disebut, Mumu tersenyum tipis. Menarik, desisnya. Penasaran apa yang sebenarnya diinginkan pria ini. Apakah memang ada Mumu lain atau memang ia yang sedang dicari oleh pria parubaya itu? Dengan sedikit ragu, ia memutuskan untuk memperhatikan lebih lanjut, berusaha mengetahui apa tujuan pria parubaya itu mencari seseorang bernama Mumu.